Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Memantaskan Diri Menuju Baitullah. Ahilman, jadi apa yang perlu dipersiapkan sebenarnya untuk ke sana? Dan dibilang yang dikatakan mampu itu definisinya seperti apa? Oke. Iya, sebenarnya kalau kita bicara persiapan banyak. Tapi kalau boleh kita buat dalam bentuk yang lebih sederhana ya. Ada 3 saja. 1 mental. Mental, betul. 2 spiritual. 3 finansial. Mental untuk memastikan bahwa hati, tubuh, diri kita memang mampu mau ke sana. Berarti harus sehat, ya kan? Kemudian kita harus juga kemudian yakin gitu dengan apa yang kita jalani ini gitu. Ngerti kita mau ngapain ke sana. Karena ya mohon maaf ini otokritik sebenarnya, otokritik karena ada juga yang ya mohon maaf ya mungkin di antara kita yang kadang dijadikan ke sana sebagai jalan-jalan, ya, sebagai piknik gitu ya. Padahal sebenarnya jauh lebih luas daripada itu gitu. Ya jangan dipahami sebagai jalan-jalan gitu. Harus dipahami sebagai bagaimana kita memperbaiki mental kita untuk bisa ketemu kebaikan. Nah, yang kedua spiritual, memang harus yakin ke Allah. Yang membuat orang bisa berangkat ke sana bukan karena sehat dalam artian tadi ya sepenuhnya. Karena ada orang yang sakit pun tapi Allah izinkan berangkat, betul. Bukan gara-gara misalnya dia punya pangkat jabatan atau seperti apa. Karena ada orang yang tidak punya pangkat jabatan pun bisa berangkat. Allah mudahkan. Jadi urusan utamanya tentang yakin ke Allah. Yakin. Dan jadi urusan hati sebenarnya sebelum mampu, mau dulu. Makanya ada istilah Allah akan memampukan dirimu ketika engkau mau dengan apa yang kamu hadirkan. Maka istilahnya kemauan itu berbanding lurus dengan kemampuan. Jadi kalau misalnya kita sudah mau, tekad kita sudah kuat, Allah itu akan mudahkan. Allah akan mampukan. Jadi ada sebagian tafsir yang menyebutkan kalimat istata'a alaihi sabila itu kan kalimatnya fi'il madhi ya. Jadi artinya Allah telah mampukan. Jadi sebenarnya jauh-jauh hari perintah ini kan ada. Jadi ketika perintah ini ada sebenarnya Allah tuh tahu hambanya mampu. Tinggal mau apa enggak nih kalian ini gitu ya. Makanya kan gitu. dalam ayatnya akan ada nanti satu rombongan yang akan datang dari seluruh penjuru bumi kan. Ya, akan datang ke tempat ini gitu. Nah, ini kan sebenarnya Allah tuh udah memampukan kita. Tinggal pertanyaannya kitanya mau melangkah enggak? Kitanya mau memahami ini sebagai kewajiban tidak? Mau menempatkan ini sebagai sesuatu yang harus tidak gitu. Nah, makanya ada bahasa berangkat haji kalau mampu gitu ya. Nah, sekarang ganti. Kalau mau. Iya, kalau mau dan mampu gitu. Jadi mau dulu baru mampu. Nah, makanya itu menarik Kak. Tadi Ahilman sampaikan bahwa jadi secara mental, spiritual, finansial ya. Cuman kadang-kadang kan gini, belum siap, saya merasa masih banyak dosa. Kadang-kadang begitu kok aneh ya justru, gitu loh. Karena kita merasa banyak dosa, di sanalah tempat terbaik kita untuk meminta ampun kepada Allah. Makanya ya. Tempat mustajab berdoa di sana. Tempat ibadah yang pahalanya besar luar biasa dilipat gandakan di sana. Jadi sebenarnya itu bisa dijawab ya. Jadi sebenarnya keraguan-keraguan yang sifatnya spiritual tadi justru jawabannya adalah itu gitu. Justru di sana sebenarnya solusinya mungkin di sana. Kan dia bilang gini, aku tuh belum mau berangkat takutnya dibuka dosa-dosa saya di sana. Kan ada yang nanya begitu. Iya, betul. Ya, sampai titik ini aja Allah nutupin aib-aib kita gitu loh. Betul lagi. Berarti gimana Ustaz? Ya kalau kita berangkat ke sana kita berharap Allah tuh maha baik sama kita. Berarti tanah suci itu bukan untuk orang yang baik saja. Karena banyak orang yang berdosa pun dia bersumpuh sujud di sana menangis Allah ampuni dosanya. Jadi kalau kita mengira bahwa Masjidil Haram hanya bagi orang yang soleh saja, hanya bagi orang yang tidak ada dosa. Enggak kok. Justru di sana adalah orang yang berangkat yang karena dia merasa begitu banyak dosa yang dia miliki, kemudian dia berharap kepada Tuhannya, meminta sehingga Allah ampuni dosa-dosanya itu. Maka ini harus dikuatkan nih sebenarnya. Apa keutamaan? Apa keistimewaan? Apa yang pahala Allah siapkan bagi orang yang berangkat ke Baitullah? Ada 4 setidaknya. Walaupun banyak ya. Ada 4 Ahilman sederhanakan. 1, orang yang berangkat ke Baitullah itu haji atau umroh diampuni dosa-dosanya. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma.
umroh dari umroh, setiap langkah yang kita jalani di sana, maka kafarah menjadi penghapus setiap dosa yang pernah kita lakukan. 2, orang yang berangkat ke Baitullah itu dikabulkan doa-doanya. Makanya di Masjidil Haram ya ada multazam, Masya Allah. Ada Hijr Ismail. Nanti ada gerakan tawafnya, setiap langkah menghapuskan dosa, mengabulkan doa. Sa'i dari Sofa ke Marwah, itu setiap langkahnya mengabulkan doa. Makanya pahami ini gitu loh. Tidak ada kesempatan yang dihadirkan ketika di sana kecuali semuanya doa. Karena disitulah Allah mengabulkan doa kita. Tempat terbaik. 3, orang yang berangkat ke Baitullah itu diberkahi hidupnya. Termasuk ini, untuk kita yang ragu urusan harta, urusan finansial, jangan takut. Allah pasti gantikan dengan yang lebih baik. Gantikan dengan yang lebih baik. Ya. Berkah. Mungkin yang diganti bukan nominalnya, tapi yang diganti sepulang dari sana adalah kenikmatan hati kita untuk terus khusyuk kepada Allah. Itu kan mahal sekali, Mbak Mila. Mahal, tidak bisa dinilai dengan materi. Materi dunia ya kalaupun bisa. Materi bisa diukur, tapi itu pun juga akan ada jawabannya. Maka nanti yang keempat, dijanjikan surga bagi dirinya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Dan tidak ada pahala haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mental, spiritualnya kudu kuat, baru yang ketiga finansial. Finansial tuh biasanya kalau kita udah mau tuh Allah mudahkan ya. Iya, sebenarnya mohon maaf ya ditanya, haji umroh tuh bayar gak sih? Ya bayar. Gratis. Oh gratis, gimana sih? Oh gratis. Ya dengan izin Allah. Sering bolak-balik tawaf nggak pernah dimintain uang ketika tawaf. Iya sih ketika sa'i nggak pernah dimintain uang juga. Pernah Mbak Mila? Kayaknya nggak pernah ya. Tapi berangkatnya kan pakai ongkos jadi biaya itu biaya pesawatnya. Kecuali Mbak Mila berangkatnya mau jalan kaki. Luar biasa. Tapi kan waktu jalan kaki juga pasti harus makan kan. Makannya berarti. Terus tinggal di sana biar nyaman kan. Berarti kan harus nyewa penginapannya. Nanti biar bajunya nggak diteng-teng pakai dus, dikasih kopernya. Betul. Iya. Jadi yang biaya itu bukan haji umrohnya, tapi biaya yang kemudian menjadi perangkat akomodasi kita berangkat haji dan umroh. Jadi pilihannya ditanya mahal nggak? Tergantung pilihannya maskapai apa, kelasnya apa. Ini mengubah persepsi saya loh ini, mengubah mindset saya. Betul kan? Itu cuma masalah pilihan. Jadi kalau mahal nggak? Enggak, aku nggak mahal. Ya tergantung pilihannya di mana. Terus hotel jaraknya di mana? Kenapa yang jaraknya lebih dekat mahal? Atau tanya ke yang punya hotelnya. Tapi kan logikanya, mungkin makannya beda, mungkin jarak tempuhnya beda, mungkin segala yang di fasilitasnya beda. Jadi itu. Jadi kalau ditanya haji umroh bayar nggak? Enggak. Akomodasinya gitu. Tapi Ahilman sebagai yang udah bolak-balik lah ya. Amin. Mudah-mudahan nular ke kita semua. Amin ya Allah. Tapi memang betul ya, umroh dan haji itu memang menghapuskan kefakiran. Jadi nggak ada tuh istilahnya, Allah tuh bakal ganti sebegitunya. Maka nanti dibuka ya pemirsa, boleh dibuka nanti surat Ali Imran ayat 96 dan 97. Di situ Allah sampaikan bahwa Allah tuh maha kaya. Jadi ketika Allah perintahkan haji, itu di ujungnya ya. Jadi barang siapa yang mengingkari gitu, sampaikan kepada mereka Allahu Ghani. Allah tuh maha kaya. Jadi dalam beberapa tafsir disebutkan Allah akan menghapuskan kefakiran dari orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Apalagi yang karena takut miskin tadi. Jadi gini, kan ada orang yang mengatakan mau sedekah takut miskin. Itu setan yang mempengaruhi. Sama kayak kita mau haji umroh takut habis, itu barangkali setan. Makanya kalau untuk urusan Allah jangan hitung-hitungan. Kadang-kadang gitu kita udah nabung ya, tapi kan kita mikirnya ini kan nanti buat persiapan, kita nggak tahu dana darurat segala macem gitu. Dan kalau mau dikeluarkan, takut. Dan sepengalaman kita berbagai cerita dari para jamaah gitu, Mbak Mila, ada seseorang yang misalnya udah niat dengan dananya ini mau berangkat, tapi singkat cerita mungkin dipakai buat apa gitu. Mohon maaf itu kadang-kadang dana yang disiapkan tadi malah ya mungkin dipakai dengan hal-hal yang percuma gitu. Jadi kalau ini udah space-nya buat ini gitu, buat haji umroh, sok bismillah. Jangan dialihkan kepada yang lain. Kalau dialihkan kepada yang lain, itu biasanya Allah akan mengambilnya dengan cara yang lain. Paham. Maka niatnya kudu kencang, mental, spiritual, finansial.
termasuk finansial tuh gini, kita harus nyiapin dana sebelum berangkat, ketika berangkat. Dan ketika berangkat tuh kita pikirkan juga kalau ada keluarga yang kita tinggalkan di Indonesia. Oh ya. Itu harus dicukupi juga, dipastikan juga gitu. Baik. Nah sama pulang gitu. Ahilman, menarik sekali. Kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.